Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur sore hari ini kita boleh ada dalam kasih-Nya. Dan biarlah setiap kita boleh beribadah dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami boleh bersyukur Tuhan kalau saat ini kami masih boleh ada. Biarlah seberapa yang kami ada Tuhan, kami boleh mohon Roh Kudus-Mu hadir atas setiap kami. Di rumah-rumah kami masing-masing ya Bapa. Biarlah kami Tuhan boleh mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Dan biarlah setiap kami Tuhan boleh melayani Engkau dengan sungguh-sungguh pula. Kiranya Tuhan kami boleh memulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan boleh berkenan atas semua pelayanan kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Biarlah rasa syukur kita boleh menjadikan kita makin hari makin cinta Tuhan. Haleluya. Salam puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Dia. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya.
pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Saya percaya kasih karunia Tuhan tidak pernah pergi dari kehidupan kita. Kita mau berharap kepada Tuhan, seluruh kehidupan kita sandarkan di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia tidak pernah mengecewakan. Karena Dia Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Meskipun sekitar kita tak lagi mengasihi kita. Haleluya. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu.
mengerti kehidupan kami. Kami percaya Engkau akan pulihkan kehidupan kami. Kami mau tetap bersyukur, kami mau tetap berharap, dan kami mau tetap percaya kepadamu ya Bapa. Sebentar kami akan dengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah kami. Engkau sucikan hati kami, Engkau layakkan kami untuk boleh mendengar firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu boleh menjadi pelita atas kaki-kaki kami dan menjadi penerang dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan firman-Mu tetap hidup dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami boleh sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabarnya? Saya yakin semua baik dalam kesempatan sore hari ini sehingga kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara saya yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka Amsal Soleman pasal 18 ayatnya yang ke-10. Amsal Soleman pasal 18 ayatnya yang ke-10. 18 ayat 10. Kita buka dan kita baca bersama dengan hitungan 3. 2, 3. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Puji Tuhan, tema kita sore hari ini adalah nama Tuhan menara yang kuat bagi orang percaya. Nama Tuhan menara yang kuat bagi orang yang percaya. Saudara sekalian, tentu kita mengetahui apa itu menara. Ya, menara itu adalah sebuah bangunan yang tinggi. Biasanya ya di tempat-tempat ibadah yang lain itu ada menara. Ya, dan juga ada menara jaga dan menara-menara yang lainnya. Saudara, nah menara itu adalah sebuah tempat yang aman ya bagi binatang-binatang buas yang akan mengancam tentunya kalau orang naik di atas menara itu dia akan selamat di sana. Menara juga tempat yang aman jika terjadi banjir. Ya saudara, sehingga orang yang naik di atas menara itu akan terhindar dari banjir yang besar. Saudara saya yang dikasihi Tuhan, fungsi atau kegunaan daripada menara itu tentunya zaman dahulu menara itu digunakan untuk benteng penjagaan ya. Jadi kalau ada musuh yang menyerang, diawasi, dijaga ya dari atas menara itu. Dan menara itu juga tempat pengintaian ya dari lawan musuh dari jarak jauh. Mereka akan datang, itu akan diketahui ketika dilihat dari atas menara. Menara itu juga bicara tentang keselamatan ya, keselamatan dari banjir, keselamatan dari musuh-musuh yang akan menyerang, keselamatan dari binatang-binatang buas. Nah, arti kata lain, menara itu adalah tempat yang aman dari musibah. Begitu juga kita melihat bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat bagi orang yang percaya. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, Alkitab mencatat ada menara Babel misalnya di dalam Kejadian pasal 11. Ketika mereka ingin membangun menara Babel itu, oleh Tuhan dikacaukan sehingga tidak jadi bangunan itu dibangun oleh mereka. Karena otomatis ketika mereka bermaksud membangun menara Babel, mereka melupakan Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan, mereka jauh daripada Tuhan. Itu sebabnya
oleh Tuhan dikacaukan bangunan menara itu. Artinya di sini bahwa orang yang berwatak sombong, merasa gagah, merasa kuat, merasa jaya, saudara-saudara, ya akan dirobohkan. Karena orang-orang yang seperti itu merasa dirinya tidak perlu Tuhan lagi. Misalnya ada menara dalam Lukas pasal 13 ayat 4 dan ayat 5, di situ diterangkan oleh Tuhan Yesus bahwa ada menara yang dekat Siloam, ya, roboh. 18 orang tertimpa menara itu sehingga mati. Lalu Tuhan Yesus mengatakan bahwa 18 orang yang mati itu disangka oleh mereka itu dosanya lebih besar dibanding orang yang tidak tertimpa menara. Ternyata Tuhan Yesus tidak bicara demikian. Tuhan Yesus katakan kalau kalian semua tidak bertobat, kalian akan binasa. Ya, kalian akan binasa. Ya, jadi kematian nampaknya tidak dipersoalkan, matinya bagaimana kena musibah, kena bencana tidak menjadi soal. Yang penting orang itu bertobat, orang itu percaya kepada Tuhan Yesus itu akan selamat. Ya, jadi dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang berpikir bahwa kalau orang celaka, ya, orang celaka misalnya celaka oleh banjir, oleh musibah apa saja, dianggap bahwa mereka adalah binasa oleh karena murka Tuhan. Memang ada di satu sisi yang seperti itu, tapi tidak semua orang. Tidak semua orang. Bahkan orang yang hari-hari selamat dalam aktivitas hari-hari belum tentu ya hal itu akan menjamin dia bisa selamat dan masuk surga, belum tentu. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa dunia ini enggak ada tempat yang aman untuk berteduh, untuk berpijak. Saudara-saudara, dunia ini enggak aman karena dunia banyak masalah. Ya, orang melarat bingung ya apa yang akan dimakan, cari kerja di mana, ya, dan nantinya bagaimana ke depannya, ya itu menjadi bahan pemikiran banyak orang-orang yang hidup di bawah kemiskinan. Tapi untuk orang yang kaya pun dianggap mereka tenang-tenang. Tidak, ternyata orang kaya pun juga banyak kekhawatiran, ya, banyak pergumulan-pergumulan yang lain. Jadi semua orang kaya miskin, ya, orang muda maupun orang yang berkeluarga dianggap bahwa mereka itu tidak ada masalah. Ternyata tidak, karena dunia ini tidak ada tempat yang aman untuk tinggal, untuk berteduh. Ya, saudara. Jadi ayat yang sudah kita baca tadi mengatakan nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar akan berlari dan ia menjadi selamat. Ya, jadi Tuhan itu merupakan menara yang kuat, menara untuk orang-orang bisa aman, bisa nyaman terhadap segala keadaan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingat, yang pertama adalah Tuhan itu menara yang kuat, yang kedua nama Tuhan adalah sebagai andalan dalam hidup ini. Tentu Bapak Ibu saudara masih ingat dalam kitab 1 Samuel pasal 17, di situ diceritakan pertengkaran atau permusuhan antara orang-orang Israel dan orang-orang Filistin. Orang Filistin punya jago atau pahlawan bernama Goliat. Sedangkan
Orang Israel nggak ada yang berani maju menghadapi Goliat, tapi ada Daud, orang yang kecil, gembala, domba. Dan dalam peperangan mana antara Daud dan Goliat? Saudara-saudara, Daud hanya punya senjata yang sederhana, ya. Senjatanya hanya sederhana, pakai batu kecil dan pengali-ali, ya, saudara, semacam ketepil begitu, ya, saudara-saudara. Dan Goliat adalah pahlawan dari Filistin yang punya senjata yang lengkap, ya, tidak mempan pedang, dibacok, ya, enggak mempan, saudara. Jadi istilahnya apa namanya, pakaian perlengkapan perang. Jadi aman, ya, aman. Di samping itu dia punya tameng, ya, senjata perang yang tidak akan mungkin senjata musuh bisa masuk pada tubuhnya. Saudara, dalam hal ini Goliat mengatakan, silakan maju pahlawan Israel. Majulah Daud, orang yang kecil, ya, dengan peralatan senjata yang sederhana, sangat-sangat sederhana. Sedangkan Goliat perlengkapan yang lengkap, sangat-sangat lengkap dalam peperangan. Tapi apa yang terjadi? Daud mengatakan, kamu mendatangi aku dengan tombak, ya, dengan persenjataan lengkap, tapi aku mendatangi kamu atas nama Tuhan. Atas nama Tuhan. Itu andalannya Daud. Dan apa yang terjadi setelah peperangan terjadi hebat, saudara-saudara, ya, pahlawan dari Filistin maju, orang besar tinggi yang hampir, ya, 2 meter lebih, ya, hampir 3 meter mungkin, ya, tingginya itu kalau saya membaca, saudara-saudara. Jadi sangat-sangat tinggi, 2 meter lebih, ya, saudara. Apa yang terjadi? Daud maju dan menggunakan senjata pengali-ali dari batu kecil itu dan langsung mengena pada dahinya si Goliat. Goliat roboh dan kemudian dipenggal kepalanya oleh si Daud. Kalau bicara dalam peperangan antara Daud dan Goliat, kita ingat bahwa dalam kehidupan ini, saudara-saudara, walaupun persoalannya berbeda, tapi kita seringkali diperhadapkan dengan sebuah kehidupan. Seolah-olah kita sedang berperang melawan raksasa, melawan Goliat yang tinggi, yang besar, yang menakutkan. Saudara, kemana lari kita? Siapa andalan kita? Saudara, apakah kita berharap atau mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya? Ataukah mungkin kita menganggap, waduh ini enggak bisa, masalahku ini amat besar, ya, masalahku ini berat, ya, masalahku ini enggak bisa diselesaikan, ya. Saudara, nampaknya masalah atau Goliat di dalam diri kita itu berkuasa, lebih berkuasa daripada Tuhan yang ada di dalam hati kita, daripada Tuhan yang di dalam iman kita. Sehingga kalah kalau kita menganggap masalah persoalan itu lebih besar dalam hidup kita, sehingga iman kita jadi padam, jadi mati. Tapi sebaliknya, kalau kita gunakan nama Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan itu lebih besar dari persoalan kita. Tuhan lebih besar dari masalah kita. Nama Tuhan adalah menara yang teguh, menara yang kuat. Aku akan hadapi masalah ini. Ya, aku akan hadapi persoalan ini. Nah, di situ iman kita ketika menggunakan nama Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan adalah menara yang kuat. Di sana aku akan aman, di sana aku akan menang, di sana aku akan mendapat perlindungan, pertolongan Tuhan. Nah, di situ, saudara, kita baru akan dapat mengatasi masalah yang kita hadapi. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, kalau yang pertama kita melihat bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat dan nama Tuhan adalah
andalan yang kuat. Yang kedua, orang benar, ya. Orang benar dikatakan, kesanalah orang benar akan berlari. Orang benar larinya kepada Tuhan. Orang benar larinya kepada menara yang kuat, ya, andalannya adalah nama Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara saya yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca dalam Kitab Mazmur pasal 61, ayatnya yang keempat, kita akan lihat Mazmur 61 ayatnya yang keempat. Dalam ayat itu dikatakan, 61 ayat yang keempat, sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Jadi pemazmur Daud ini mengatakan biarlah Tuhan senantiasa dalam keyakinannya menjadi tempat perlindungan dan menara yang kuat terhadap musuh. Dalam menghadapi musuh, Daud atau pemazmur mengatakan, Engkau Tuhan, ya, telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Bagaimana dengan kita? Apakah kita jadikan Tuhan itu menara yang kuat ketika kita menghadapi musuh, persoalan di dalam kehidupan kita? Ya, ketika kita dalam kondisi diperhadapkan dengan situasi kondisi, ya, yang mungkin seperti saat-saat ini, banyak orang susah, orang takut, orang khawatir, ya, kemana kita berlindung? Apakah juga kepada Tuhan? Ya, apakah juga kepada menara yang kuat itu, atau mungkin kita datang kepada dukun, atau mungkin kita minta kepada berhala-berhala atau kepada orang-orang yang sudah mati? Saudara, itu salah. Itu salah. Dukun, orang mati, berhala-berhala, saudara, paranormal, itu bukan menara yang kuat, ya, untuk menjadi pelarian kita. Bukan menara yang kuat untuk menjadi pelarian kita. Yang paling tepat pelarian kita adalah Tuhan. Ke sana kita berlindung. Kalau kita baca Mazmur 46 ayat yang kedua dan sampai 4. Kitab Mazmur pasal yang ke-46 ayat 2 sampai 4, di sana dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Saudara, ayat ini juga ditekankan oleh pemazmur, ya saudara, bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Ya, Allah itu bagi kita sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekalipun dikatakan bahwa gunung-gunung goncang, sekalipun air laut ribut, berbuih, ya, bergelombang, berombak, gunung-gunung bergelora, tapi dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Hendaknya kita juga belajar seperti pengalaman Daud ini, ya, bahwa dalam hal-hal yang sedang kita hadapi tidak perlu kita takut berlebihan, karena kita punya Tuhan, kita punya menara yang kuat. Ke sana orang benar berlari. Ya, orang benar berlari. Kalau kita orang benar, larinya kepada Tuhan bukan kepada setan. Larinya kepada Tuhan bukan kepada paranormal. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan.
Mungkin kita berpikir, wah aku kuat kok, aku sehat kok, nggak mungkin aku sakit. Ya saudara-saudara, siapa tahu hari esok. Ya sementara kita kuat sekarang mengatakan saya kuat, besok sakit, kita tidak tahu. Atau mungkin saya gak khawatir kalau untuk soal hidup sehari-hari. Aku punya bos yang kuat. Ya, aku punya juragan, tuan atau majikan yang kuat, saudara-saudara. Kalau kita berlindung pada bos orang kaya, saudara, kalau kekayaannya dicuri orang atau terbakar atau hilang, kita juga akan ikut ambruk di sana, ya kan? Atau mungkin kita bersandar, berlari kepada kemapanan. Saya sudah mapan, saya punya pekerjaan yang jelas, gaji saya nggak habis dimakan 1 bulan dalam gaji 1 bulan. Saudara mungkin berpikir seperti itu. Jangan kita merasa sombong terlebih dulu. Ya saudara, mari kita berlindung kepada Tuhan. Ya, dalam Mazmur pasal 60 ayat yang ke-13 bahwa penyelamatan dari manusia itu sia-sia. Penyelamatan dari manusia itu sia-sia, itu sebabnya kita mesti harus lari, harus pasrah kepada Tuhan dalam iman, dalam doa, dalam sandar kepada Tuhan dengan sepenuh. Mazmur 61 ayat yang keempat, ya kita melihat bahwa di sana dalam kitab Mazmur mengatakan bahwa Tuhan adalah menara yang kuat terhadap musuh. Maka hendaknya hidup kita pasrahkan kepada Tuhan. Hidup kita pasrahkan kepada Tuhan. Dalam Mazmur 37 ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Bukan sekedar titip Tuhan, aku titip hidup saya, titip istri saya, titip suami saya, titip anak-anak saya, bukan. Tapi firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 5 dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Allah, kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak. Ia akan bertindak untuk apa? Bertindak menolong kita, bertindak memelihara kita, bertindak menyelamatkan kita. Ya, jadi jangan kita mudah hanya sekedar titip hidup kita, keluarga kita, persoalan kita kepada Tuhan. Kalau titip itu kan kalau ada saatnya kita mengambil kembali, tapi kalau pasrah itu beda. Ya, itu beda. Kalau kita pasrah kepada Tuhan sepenuh hidup kita, pasti ya Tuhan akan menolong. Karena kita pasrah, Tuhan tanggung jawab. Nah, dengan demikian kita akan melihat hasilnya, ya, hasilnya orang yang lari kepada Tuhan dan bahkan menganggapnya Tuhan sebagai pelarian yang tepat, ya, untuk orang-orang benar. Maka dikatakan dalam Amsal 18 ayat 10 tadi, kita akan melihat hasilnya. Apa hasilnya? Ya. Jadi kalau nama Tuhan itu menjadi menara yang kuat dan orang benar akan berlari ke sana, dan hasilnya adalah ia menjadi selamat. Ya, luar biasa. Ia menjadi selamat. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, jadi bukankah ini menjadi tujuan semua orang? Ya, kepingin selamat hidupnya. Tapi tidak ngerti arahnya kemana. Kepada siapa harus mencari keselamatan itu? Ya, Alkitab mengajar, saudara, kita jadikan Tuhan sebagai menara yang kuat, kita jadikan Tuhan sebagai pelindung di dalam kehidupan kita, dan juga Tuhan sebagai tempat untuk jiwa manusia itu diselamatkan. Saudara, dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 bahwa
Di sana dikatakan di seluruh kolong langit tidak ada nama lain yang memberikan keselamatan kecuali nama Yesus. Jadi peran Allah ingin menyelamatkan orang yang percaya kepada Tuhan, yang lari kepadanya, dan peran manusia yaitu harus datang dengan iman, harus datang dengan percaya, harus datang dengan pasrah. Yang selanjutnya dikatakan bahwa selamat dari akibat hukuman. Saudara tahu bahwa semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya saudara, tapi ketika orang itu percaya dan menerima Yesus menjadi juru selamatnya, mengandalkan Yesus menjadi juru selamatnya, percaya dengan segenap hati, mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah juru selamat, ia akan diselamatkan. Ya luar biasa, ia akan diselamatkan. Di sana jiwanya menjadi teduh, di sana jiwanya menjadi nyaman. Oleh karena itu pada kesempatan sore hari ini saudara-saudara, jadikan Tuhan bagi kita adalah menara yang kuat. Menara yang kuat, kita butuh perlindungan Tuhan. Kita butuh hidup yang aman dan nyaman, hidup yang tentram, tidak terusik oleh kuasa-kuasa kegelapan, oleh setan, oleh iblis. Ya, di mana tempatnya? Di menara yang kuat. Siapa menara kuat? Adalah nama Tuhan. Dan saudara-saudara, kita tahu dalam hidup kita ini ada banyak musuh yang mengejar kita. Mereka tidak rela. Ya, setan, iblis, roh-roh kegelapan itu enggak rela kalau kita selamat. Makanya iblis berusaha untuk membawa kita hidup dalam dosa, jauh dari Allah. Saudara-saudara, supaya kita akan sama-sama dengan iblis. Itu maunya mereka. Tapi marilah kita mengamankan diri. Lari kepada Tuhan, lari berlindung kepada Tuhan dengan iman, dengan keyakinan yang teguh, dengan harapan yang kuat kepada Tuhan. Saya yakin kita semua apabila sedang diperhadapkan dengan berbagai macam masalah kesulitan dalam hidup ini, kita tahu alamat kemana kita lari, pasti Tuhan akan melindungi kita, menyelamatkan kita, dan membuat jiwa kita aman dan nyaman. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita angkat satu pujian untuk kita masuk di dalam doa yang mengatakan bahwa Tuhan Allah itu menara. Di dalam kelemahanku, kekuatanmu menolong seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat berlindung
Terima kasih Tuhan. Kami sangat bangga dan bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau adalah menara yang kuat, yang tidak ada yang sama seperti Engkau. Kami bangga karena jiwa kami aman, jiwa kami selamat di sana, jiwa kami tentram di sana. Itu sebabnya Tuhan ajar kami. Ketika kami diperhadapkan dengan masalah hidup ini, ya banyak hal-hal dalam dunia ini yang menakutkan, mengkhawatirkan, menggelisahkan. Ya karena dalam dunia ini tidak ada tempat yang nyaman. Siapapun yang hidup dalam dunia dan hanya mengutamakan dunia akan kecewa satu waktu ya Tuhan. Itu sebabnya firman-Mu mengajak kami untuk kami lari kepada nama Tuhan sebagai menara, sebagai pelindung yang kuat dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu dan ajar kami Tuhan untuk tetap mengandalkan Engkau. Tetap percaya Engkau, tetap berharap kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya yang dapat menyelamatkan jiwa kami, membawa hidup ini sampai kepada hidup yang kekal di surga sana ya Tuhan. Terima kasih memberkati seluruh jemaat yang sudah mendengarkan bagian dari pemberitaan firman ini supaya firman yang sudah didengarkan jadi berkat, akan memberikan harapan, memberikan kekuatan, memberikan harapan di dalam seluruh kehidupannya agar setiap masalah yang dihadapi dapat pertolongan daripada-Mu Tuhan. Memberkati setiap jemaat-Mu, mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah imannya dikuatkan, mereka yang sedang ada problem dalam hidup mereka diberikan kekuatan dan jalan keluar, dan mereka yang sedang lemah dalam perekonomian juga Tuhan berkati, yang sedang sakit disembuhkan, yang sedang dirundung oleh berbagai macam problem, mari Tuhan Kau tolong mereka, berikan jalan keluar terbaik. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Dan mari saudara-saudara kita terima berkat. Kiranya seluruh sidang jemaat yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing diberkati oleh Tuhan. Kasih karunia yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih dalam putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati, melindungi dan menolong kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Kita yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, ibadah kita sudah selesai dan untuk pengumuman minggu depan kita tunggu berita selanjutnya akan disampaikan apakah kita masih tetap online, apakah kita akan ibadah di gereja, nanti akan diumumkan lewat WhatsApp. Tuhan memberkati. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.